Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja membuat perlombaan sulap yang akan diadakan di tengah alun-alun. Hal ini bertujuan untuk menghibur seluruh rakyatnya. Barang siapa yang berhasil membuat Baginda Raja takjub, maka dialah pemenangnya. Dan tentunya akan diberi hadiah pundi-pundi uang yang banyak. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut berinisiatif untuk mengikuti perlombaan sulap. Namun rencana Abu Nawas ini malah ditertawakan oleh kawan-kawannya, terutama oleh Abu Jahil. Ia langsung mengejek Abu Nawas. "Memangnya kau bisa sulap, Abu Nawas? Kamu dan keledaimu otaknya tak jauh beda." Tawa mereka pun kembali pecah. "Kalian lihat saja nanti, aku pasti akan menjadi juaranya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, kau tak usah bermimpi. Aku akui kau memang cerdik, tapi ini sulap Abu Nawas. Sulap, kau tahu sulap kan? Untuk bisa menguasai ilmu sulap, harus punya keahlian," kata kawan yang lain. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Ia tetap bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua orang ramai berkumpul di lapangan. Pesulap pertama mempertontonkan aksinya. Tali yang ia pegang seketika berubah menjadi tongkat. Para penonton pun bertepuk tangan dan memuji kehebatan pesulap pertama. Pesulap kedua tak mau kalah. Ia maju dan mempertontonkan aksi sulapnya. Dengan topi yang dibawanya, ia bisa mengeluarkan bermacam-macam benda. Dari mulai kartu, tongkat, sampai burung merpati. Begitu pula dengan pesulap ketiga dan seterusnya. Masing-masing mempertontonkan aksi sulapnya yang memukau. Baginda Raja pun merasa terhibur dengan perlombaan sulap tersebut. Hingga pada akhirnya, tibalah giliran Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja terkejut dan heran. "Kau yakin bisa sulap, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Tentu saja Paduka, pasti Paduka akan terpana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Baik, kau saya perbolehkan ikut. Tapi awas, kalau sampai membuatku kecewa, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Ini tidak adil Paduka. Kenapa hanya saya yang dihukum, sedangkan pesulap lain dibiarkan?" protes Abu Nawas. "Mereka itu beda Abu Nawas. Meskipun mereka gagal jadi juara, setidaknya mereka berhasil menghibur warga. Tapi kalau kamu, bisa saja malah merusak suasana," ujar Baginda Raja. "Ya sudah, sekarang tunjukkan aksi sulapmu," perintah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membawa peti dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar. Peti tersebut lalu dibukanya. "Lihatlah di dalam peti ini, ada seekor burung merpati. Apakah kalian melihatnya?" tanya Abu Nawas kepada para penonton. Serentak mereka menjawab, "Ya, kami melihatnya." Abu Nawas pun segera menutup kembali petinya. Lalu dengan mulut komat kamit, Abu Nawas berpura-pura meramalkan mantra. Setelah selesai dengan aksinya, ia kembali membuka peti tersebut. Tiba-tiba burung merpati yang ada di dalam peti berubah menjadi seekor kucing. Seluruh penonton pun berdecak kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. "Ini sih bukan sulap. Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir," kata salah satu penonton. Tapi lain lagi dengan Baginda Raja. Ia masih tidak percaya dengan akal bulus Abu Nawas. "Coba periksa peti itu.
pasti burung merpatinya masih ada," perintah Baginda Raja kepada pengawalnya. Namun setelah diperiksa bolak-balik, si pengawal tidak menemukannya. Tak puas sampai di situ, kemudian Baginda Raja sendiri yang memeriksanya. Dan hasilnya pun sama. Ia tidak menemukan burung merpati tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja keheranan. "Wahai Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ini sulap Paduka, bukan sihir. Kalau saya beritahu rahasianya, nanti bukan sulap lagi namanya," jelas Abu Nawas. Dan sesuai dugaan Abu Nawas, ia menjadi juara 1 dalam perlombaan tersebut dan berhak mendapatkan hadiah uang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas ditanya oleh kawan-kawannya, "Hei Abu Nawas, tolong bicara jujur kepada kami. Kemarin kau pakai ilmu sihir kan?" Abu Nawas menjawab, "Sihir dari mana? Itu hanya sulap." Kawan-kawannya kembali bertanya, "Tapi bagaimana mungkin seekor burung merpati tiba-tiba berubah menjadi kucing?" tanya mereka penasaran. "Baiklah, aku bocorkan rahasianya. Jadi sewaktu pertama kali aku membuka peti, di bagian bawahnya aku sembunyikan seekor kucing, dan bagian atasnya aku taruh burung merpati. Lalu saat aku menutup petinya, aku buka pembatas antara keduanya. Selagi menunggu kucing itu memangsa burung, aku berpura-pura komat kamit membaca mantra. Setelah aku yakin burungnya sudah dimakan, aku buka kembali petinya," jelas Abu Nawas. "Oh, jadi burung pertama yang kau tunjukkan berada di dalam perut kucing ya?" tanya mereka. "Iya, betul," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Keluarga Abu Nawas adalah keluarga yang sederhana. Kesehariannya dalam mencari nafkah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Meskipun kondisinya yang serba pas-pasan, tak menyurutkan hatinya untuk selalu bersyukur. Dan suatu ketika saat Abu Nawas tengah mencari kayu bakar di hutan, dia melihat segerombolan orang berwajah garang sedang berjalan menuju ke arahnya. Karena takut jadi sasaran kejahatan, Abu Nawas segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Dan ternyata benar saja, gerombolan tersebut adalah para perampok yang baru saja melakukan aksinya. Mereka membawa beberapa karung yang berisikan emas hasil rampokan. Mereka berjalan menuju arah batu besar yang berada tak jauh dari persembunyian Abu Nawas. Kemudian salah seorang yang merupakan ketua perampok berhenti dan berdiri tepat di hadapan batu yang besar. Ternyata di samping batu besar itu terdapat pintu rahasia yang menuju gua bawah tanah. Mereka lalu menyimpan semua harta hasil rampokan ke dalamnya. Sementara Abu Nawas yang sedang bersembunyi di atas pohon terus mengawasi mereka. Setelah selesai menyimpan harta rampokan, para perampok ini menutup pintu rahasia dengan dedaunan. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika situasi benar-benar aman, barulah Abu Nawas turun dari pohon. Kemudian ia berjalan menuju batu besar. Sesampainya di sana, nampaklah pintu rahasia yang hampir samar karena ditutupi oleh dedaunan. Abu Nawas segera membukanya dan memasuki gua bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ia karena di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali emas. "Apakah aku akan mengambil harta-harta ini?" tanya hatinya bimbang. "Baiklah, aku ambil sebagian untukku, dan sebagiannya lagi akan aku berikan kepada tetanggaku yang kurang mampu," pikir Abu Nawas. Dengan cepat Abu Nawas mengambil salah satu karung
yang berisi perhiasan emas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas lantas menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada sang istri. Sang istri sangat terkejut melihat emas yang begitu banyak. Dia pun memberikan usul kepada Abu Nawas supaya membagikan sebagian uang emas kepada para tetangga yang hidupnya serba kekurangan. Tentu saja Abu Nawas sangat senang dengan sikap sang istri yang tidak tamak, sebab dia sendiri telah punya rencana yang sama. Namun untuk menghitung uang emas yang telah didapatkan, Abu Nawas menjadi bingung karena uang emasnya begitu banyak sekali. Padahal ia ingin membaginya secara rata kepada para tetangganya yang miskin. Akhirnya ia berinisiatif pinjam timbangan kepada Abu Jahil, tetangga dekatnya. "Untuk apa pinjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas hanya terdiam. Ia sengaja menutupi dan merahasiakan mengenai temuan emasnya agar tidak ada seorang pun yang tahu. Hal ini justru membuat Abu Jahil penasaran. Ia ingin tahu harta apa yang dimiliki Abu Nawas. Diam-diam, sebelum Abu Jahil meminjamkannya, ia mengolesi timbangan dengan minyak yang lengket. Dan beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil untuk mengembalikan timbangannya. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil langsung memeriksa timbangannya. Bukan main kagetnya Abu Jahil. Ia mendapati ada koin emas yang menempel di timbangan miliknya. "Oh, jadi Abu Nawas punya banyak emas, sampai-sampai dia menghitungnya memakai timbangan," gumam Abu Jahil. Dari situlah muncul rencana jahat di benak Abu Jahil. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil bertambah kaget sebab ia melihat banyak sekali koin uang emas. "Hei, Abu Nawas, dari mana kau dapatkan emas sebanyak ini? Cepat beritahu aku. Kalau kau menolak, aku akan menyebarkan rahasia ini ke semua orang," ancam Abu Jahil. Dengan terpaksa, Abu Nawas memberitahu di mana ia mendapatkan emas-emas tersebut. Dan tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung mendatangi gua bawah tanah. Ia membuka pintu rahasia dan memasukinya. "Luar biasa, emasnya banyak sekali," teriak Abu Jahil kegirangan. Karena sifat tamaknya ini, Abu Jahil berniat membawa semua emas-emas tersebut. Tapi naasnya, saat ia tengah asik memasukkan emas ke dalam karung, tiba-tiba gerombolan perampok datang memergokinya. Akibatnya Abu Jahil dihajar habis-habisan sampai jatuh pingsan. Ia pun lalu dibuang ke tengah hutan. "Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas, soalnya karungnya kurang satu," kata ketua perampok. Dia pun perintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa orangnya yang tahu tempat rahasia penyimpanan emas. Para perampok ini lalu menyebar ke setiap desa yang berada di sekitar hutan. Mereka lalu menanyai warga setempat. "Apakah Tuan mendengar ada orang yang tiba-tiba kaya?" tanya salah satu perampok. "Iya, ada. Namanya Abu Nawas," jawab salah satu warga. "Bisakah kau tunjukkan di mana rumahnya? Nanti saya akan memberimu bayaran," ujar si perampok. Para perampok pun lalu diantar sampai di depan rumahnya Abu Nawas. "Ini dia rumahnya," kata warga tersebut. "Terima kasih ya, ini bayaran untukmu. Silakan pulang," balas si perampok. Kemudian salah satu anak buah perampok bertanya kepada pemimpinnya, "Bagaimana Tuan? Apakah kita langsung saja bunuh dia?" "Jangan sekarang, ini masih sore. Nanti malam kita datang ke sini lagi. Lalu kita bunuh dia dan keluarganya," jawab ketua perampok. Ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Hamid, salah satu tetangga Abu Nawas. Setelah para perampok pergi, Hamid segera menemui Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan mendatangi rumahmu. Mereka berniat untuk membunuhmu." Sontak Abu Nawas terkejut dan menjadi ketakutan. "Berapa jumlah mereka?" tanya Abu Nawas.
Sekitar 20 orang Abu Nawas, jawab si Hamid. Sesaat Abu Nawas terdiam, ia mencari ide supaya bisa selamat. Baiklah Hamid, demi keamanan istri dan anak-anakku, untuk malam ini izinkan mereka menginap di rumahmu. Dan aku butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalannya, aku akan memberi separuh dari emas-emasku, kata Abu Nawas. Hamid pun menyetujuinya. Saat itu juga, istri dan anak-anak Abu Nawas diantar menuju rumahnya. Setelah waktu menjelang malam, ketua perampok bertamu ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia datang mengendarai gerobak yang berisi muatan 20 tong besar. Awalnya Abu Nawas tidak menyadari bahwa tamunya adalah ketua perampok. "Tuan, bolehkah saya menumpang nginap di sini?" tanya si ketua perampok. "Oh, silahkan tuan. Tuan dari mana? Dan apa yang ada dalam tong itu?" tanya Abu Nawas sambil menunjuk tong yang ada di gerobak. "Saya ini adalah saudagar minyak, tuan. Tong-tong tersebut berisi minyak dagangan saya," jawab ketua perampok. Ia pun lalu diizinkan masuk dan dijamu berbagai macam hidangan. Abu Nawas juga mengizinkan 20 tong yang ada di gerobak ditaruh di belakang rumah. Tidak berapa lama datanglah Hamid ke rumah Abu Nawas. Melihat di rumahnya ada tamu, Hamid pun langsung mengenali bahwa tamu tersebut adalah ketua perampok. "Hei, Abu Nawas, kemarilah. Dia itu perampok yang aku ceritakan," bisik si Hamid. "Sialan, hampir saja aku tertipu olehnya," ucap Abu Nawas. Tapi untuk menutupi kecurigaannya, Abu Nawas masih tetap berpura-pura melayaninya dengan ramah. "Hei Hamid, selagi aku melayani dia, tolong periksa apa si tong-tong yang dibawanya," perintah Abu Nawas. Hamid pun segera pergi ke belakang rumah dan mulai memeriksanya. Saat tongnya diketuk satu persatu, terdengar suara dari dalam. "Siap tuan, kami menunggu perintah tuan untuk keluar." Para anak buah perampok mengira yang mengetuk adalah ketuanya. Disitulah Hamid baru tahu, ternyata ke-20 tong tersebut berisi anak buah perampok yang sedang bersembunyi. Kemudian Hamid langsung memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas menyuruh Hamid untuk memanaskan minyak sebanyak mungkin. Setelah minyaknya panas mendidih, Abu Nawas dan Hamid menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya semua anak buah perampok menderita kepanasan dengan kulit terkelupas, hingga akhirnya mereka pun meninggal. Abu Nawas lalu kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Waduh, enak sekali tuan. Terima kasih atas jamuannya," jawab ketua perampok. "Baiklah, saya mau istirahat dulu. Silahkan tuan tidur di sini," balas Abu Nawas. "Tapi bagaimana dengan tong-tong barang dagangan saya? Apakah aman?" "Saya takut akan dicuri maling," ujar ketua perampok berpura-pura. "Jangan khawatir tuan, di belakang rumah saya ada jin penghuninya. Dia akan marah bila ada yang akan berbuat jahat," timpal Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam kamar, ketua perampok langsung menuju ke belakang rumah untuk memberitahu anak buahnya bahwa sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Tapi saat ia membuka tongnya, ia terkejut dan ketakutan tak kala melihat semua anak buahnya mati dengan kondisi mengenaskan. "Ini pasti ulah jin penghuni tempat ini," pikirnya. Si ketua perampok pun segera kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas selamat dari ancaman pembunuhan. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan, membuatnya selalu meninggalkan istana. Sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja jadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya.
dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya. Kalau menegurnya secara langsung justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Paduka Raja untuk ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Paduka ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengelus dada. Sampai kapan Paduka akan terus begini, batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang sama rajamu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tidak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya, bahkan Paduka Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Yang Mulia, dia tidak menunjukkan kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tidak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya dari dia, tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa benar kau mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar," sahut Abu Nawas. "Oh serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Yang Mulia, karena nilainya lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Sesuatu itu adalah waktu Yang Mulia. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di akhirat nanti. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tidak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zolim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya." Mendengar itu seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari akan kekilapannya. "Kau benar Abu Nawas, kau benar. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Karena mereka tak menghargainya. Itu sama saja mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti ini, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanatkan kepadanya. Dan sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata.
Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istananya. Sang cendekiawan disambut dengan penuh rasa hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjejer dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak ada nilainya, dan janganlah menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak tahu apa-apa." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau gila dan aku tidak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja pada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kau harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak mempunyai harta dunia, termasuk dinar dan emas. Namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang lelaki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang lelaki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kau beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab, "Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama. Dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan lelaki lain yang duduk di sampingnya."
Dan si wanita mengupah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok utang puasanya. Saat lelaki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami kedua menjadi tidak sah. Begitu pula dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodoknya itu tidak sah, karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun memulai pertanyaannya. "Aku mempunyai satu kendi madu dan satu kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawab dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui, saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya, kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada dalam pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu. Karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya sebagai orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapat 1000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudahnya dijawab oleh Abu Nawas. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam, teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya,
ternyata ada saja orang yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. Aku tidak mau ditolong siapapun kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. Dasar orang gila, umpat para warga yang menyaksikannya. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas segera menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang akan menolongmu? Aku hanya mau memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku, dia sedang menunggumu di alam kematian, dan katanya sudah tak sabar ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar itu si ateis menjadi gemetaran. Ia berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi karena sudah kelelahan, usahanya pun hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut dan tenggelam. "Tolong aku Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh ketakutan. "Lain kali, kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksudmu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya, Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberikan kalian 3 pertanyaan, dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya sudah siap Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab, "Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia
jawab Abu Nawas. "Oh ya, sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk sebagai tanda setuju. "Sekarang pertanyaan kedua, Abu Nawas, apa yang paling panjang di dunia?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. "Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu gampang sekali, Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang." Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, tebakannya apa?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana, Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu." "Bagaimana, Paduka?" ujar Abu Nawas. "Baik, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya setuju, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai memberikan pertanyaan. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah, Abu Nawas. Jawabannya adalah binatang ular," kata Baginda Raja. "Salah, Paduka. Ular itu merayap, bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. "Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah, Paduka. Angin itu terbang, bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawabannya. Ia pun akhirnya menyerah. "Saya tidak tahu, Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Kaki tidak mempunyai kaki, Paduka." Sontak seluruh orang yang ada di ruangan tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang cerdik, Abu Nawas," pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja mendapatkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Diceritakan, di sebelah rumah Abu Nawas ada seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Nama tetangganya itu adalah Mahmud. Dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi sehelai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas lalu bertanya, "Hei Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu selalu bernasib sial."
Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, "Oh, Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik. Semuanya selalu berakhir dengan kegagalan." Abu Nawas berkata lagi, "Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial." "Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Namun di hari pertama kerja aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan kehilangan pekerjaan itu," ujar si Mahmud. Mendengar itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda? Ayo buat rencana yang baik dan aku akan membantu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tidak lagi tersesat di ujung kota, dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. "Lihat Mahmud, rencana kita berhasil bukan? Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan," ucap Abu Nawas. Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tidak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas adalah seorang bujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Afas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah sosok ulama besar dan karismatik serta sangat terkenal akan kecerdasannya. Dikisahkan, tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini. Siang itu Abu Dahi menghadap raja dan mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tentu saja raja sangat heran dengan cerita Abu Dahi. Bahkan sepulang dari menghadap raja, Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya. Abu Nawas kini menjadi dukun yang perbuatannya ke arah tidak mempercayai Tuhan, kata Abu Dahi meyakinkan orang. Dalam waktu singkat, rakyat akan membencinya, kata Abu Dahi dalam hati. Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas. Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas. Semula Abu Nawas terkejut. Setelah mendengar dirinya kini terkenal sebagai dukun, ia langsung mencari akal. "Jadi apa yang kalian minta dariku?" tanya Abu Nawas pada mereka. Bermacam-macam permintaan diutarakan orang. Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya. Tuan Abu Nawas telah memberi beberapa jimat kepada orang lain. Mengapa kepada kami tidak? Desak mereka. Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku, hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan. Datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu pada kalian, kata Abu Nawas meyakinkan mereka. Orang-orang itu gembira menerima janji Abu Nawas. Tepat tengah malam, orang-orang itu sudah berbondong-bondong datang. Abu Nawas duduk bersila di ruang tamu.
Satu persatu orang maju menghadap Abu Nawas yang berlagak dukun. Lalu ia menyerahkan batu kerikil hitam. Sebelumnya, Abu Nawas mengatakan kepada mereka bahwa batu kali itu batu pemberian arwah nenek moyangnya untuk jimat. Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rezeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna, maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti kubagikan, jelas Abu Nawas lantang. Dengan gaya yang sok dukun beneran, Abu Nawas benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya. Nah, hadirin, tidak lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba. Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu jimat pemberian hamba ini, kata Abu Nawas lagi. Memanfaatkannya bagaimana Pak Dukun Abu? Tanya mereka penasaran. Datangi dia dan lemparkan batu itu kepadanya, lalu katakan apa keinginan kalian. Begini caranya, yang berniat ingin kaya, lemparkan pada dukun itu dan katakan aku ingin kaya raya. Nah, gampang kan? Setelah melempar batu itu, kalian akan menjadi kaya raya, jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Bergembiralah orang-orang itu, kerikil hitam di tangan lalu digenggam erat-erat. Sebelum pergi, beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Setelah orang-orang itu pulang, Abu Nawas terus saja berpikir siapa yang memfitnah dirinya menjadi dukun. Ia mondar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya. Akan kuberi pelajaran, barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya, kata Abu Nawas dalam hati. Dari hari ke hari, Abu Nawas makin terkenal menjadi dukun. Ia selalu dikunjungi banyak orang. Orang-orang yang datang selalu memberi uang padanya. Tentu saja Abu Nawas menolak, sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapat uang sekeranjang setiap harinya. Hamba sekarang kaya raya melebihi raja. Bayangkan, sekeranjang uang emas hamba dapatkan dari pekerjaan hanya menjadi dukun, kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya. Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang emas setiap harinya sampai juga ke telinga Abu Dahi. Hatinya makin panas. Kurang ajar, maksudku menfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan baginda raja. Kok malah menjadi kaya, geram Abu Dahi dalam hati. Lalu timbullah pikiran liciknya. Aku juga bisa melakukannya, kekayaan akan kuambil alih, katanya pula. Kemudian, ia memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung, guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat. Mendengar kabar itu, orang-orang yang menyimpan batu jimat pemberian Abu Nawas langsung bersiap-siap. Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya dengan pakaian ala dukun, datanglah mereka secara berbondong-bondong. Abu Dahi tampak gembira dan menyambut mereka dengan senyum berkepanjangan. Namun betapa terkejutnya lelaki jahat itu ketika secara bersamaan orang-orang yang datang tersebut mengeluarkan batu-batu hitam dan melemparkannya ke arah Abu Dahi, disertai dengan permintaan. Aku ingin kaya, aku ingin kebal, saya ingin gagah dan tampan, teriak mereka. Ya, sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu. Ia langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Tapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi sambil berteriak-teriak. Setelah puas, orang-orang itu pulang ke rumah masing-masing dengan wajah berbinar. Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir. Mengapa orang-orang itu melemparinya? Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kecut. Ia bukan senang melihat menteri Abu Dahi dilempari batu, tapi ia hanya ingin menyadarkan sifat buruk si Abu Dahi itu.
Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku? Tanya hakim. Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya, balas pemuda itu. Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini, seru hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya.
Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu, ujar si pemuda. Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran, ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu, ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide. Besok pagi kalian kesini lagi. Bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi, ucap Abu Nawas. Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda. Kau akan tahu besok pagi. Ajaklah semua temanmu juga, pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya sang pemuda. Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa, ucap Abu Nawas. Tapi bagaimana jika hakim istana marah? Balas pemuda itu. Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya, kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana marah-marah. Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya? Balas pemuda itu. Kalian bisa saya hukum, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman, dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. Cepat, panggil Abu Nawas ke sini, perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. Hei Abu Nawas, apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran. Benar raja. Semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah, jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sungguh salah besar Abu Nawas, ujar raja. Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu, ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja. Aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan, ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat, ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan.
Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya baginda raja. "Hamba akan mencobanya baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada baginda raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit baginda raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap baginda raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya baginda raja. "Maaf baginda raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan baginda raja hanya telur onta. Baginda raja harus cari telur itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah. Aku akan segera mencarinya," jawab baginda raja. Dengan sekuat tenaga baginda raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, baginda raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, baginda raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya baginda raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana baginda raja?
apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya engkau telah mempermainkanku ya, ucap Baginda Raja dengan nada marah. Apa yang Baginda maksud? Ujar Abu Nawas. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan, aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali, lanjutnya. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas berpura-pura gila. Berikut ini kisah Abu Nawas berpura-pura gila agar tidak diangkat menjadi hakim oleh Baginda Raja. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab. Ia bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Ia hidup di Baghdad pada masa kepemimpinan Raja Harun al-Rasyid. Lahir pada 756 Masehi di Ahvaz, Persia, dan meninggal pada 814 Masehi di Baghdad. Ayah Abu Nawas bernama Syekh Maulana, seorang hakim di Baghdad. Diceritakan suatu ketika Syekh Maulana meninggal dunia. Mengetahui kabar duka itu, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas menguburkan jenazah ayahnya sesuai adat keluarganya. Melihat Abu Nawas, Baginda Raja sangat senang, sebab Abu Nawas seperti ayahnya saat sedang memandikan jenazah, mengafani, menyalati, dan mendoakan. Namun Baginda Raja mendadak kaget. Tiba-tiba Abu Nawas mengambil batang pohon pisang lalu menaikinya seperti menunggangi kuda. Ada apa dengan Abu Nawas? Abu Nawas berlagak seperti orang gila usai jenazah ayahnya dikebumikan. Ia mengambil batang pohon pisang lalu berlari-lari dari pemakaman menuju rumahnya. Ternyata Abu Nawas hanya berpura-pura agar tidak diangkat oleh Baginda Raja menjadi hakim menggantikan ayahnya. Ia mengetahui tak kala Baginda Raja menganggap karakter Abu Nawas mirip dengan Syekh Maulana. Melihat Abu Nawas, banyak orang di Baghdad menganggap dia telah menjadi gila. Baginda Raja pun mengirim utusan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kau dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja, kata utusan. Buat apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu Nawas enteng. Kau tidak boleh berkata seperti itu pada rajamu, Abu Nawas. Hei utusan, kau jangan banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sembari menyodorkan sebatang pohon pisang. Melihat hal itu, utusan Baginda Raja hanya bergeleng-geleng merasa heran. Abu Nawas pun meminta agar utusan lekas pergi.
Sudah, pergi sana. Bilang saja seperti pesanku tadi kepada rajamu, katanya sembari melemparkan debu ke arah utusan. Di hari yang lain, Baginda Raja mengumpulkan para menteri. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai hakim? Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja, usul seorang menteri. Menteri yang lain mengutarakan pendapat sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Ia tak layak untuk menjadi hakim. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 20 hari. Ayahnya kan baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari orang lain, jawab bijak Baginda Raja. Setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih berpura-pura gila. Baginda Raja pun akhirnya mengangkat orang lain untuk dijadikan hakim. Ternyata alasan Abu Nawas tidak mau menjadi hakim itu karena pesan ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, ia mencium kedua daun telinga ayahnya. Saat dicium, telinga bagian kanan berbau harum, sedang yang kiri berbau busuk. Syekh Maulana bercerita, suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya. Satu orang pertama aku dengarkan keluhannya, sedang seorang yang lain karena tidak suka jadi tidak ku dengarkan. Ini resiko menjadi hakim, kata Syekh Maulana kepada Abu Nawas. Pesan Syekh Maulana, jika kau senang menjadi hakim, maka kelak kau akan bernasib sama seperti aku. Namun jika kau tidak menyukainya, buatlah alasan masuk akal agar Baginda Raja tidak mengangkatmu sebagai hakim. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas. Pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. Saya ada pekerjaan buat kamu, Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu, kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah, kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. Siap, saya sangat mau tuan, kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8.
Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun. Setelah dihitung, jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas." Bikin santri-santrinya tertawa terus, Abu Nawas malah dibilang mirip badut. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik. Kepribadiannya itu pun tersebar di seluruh wilayah Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis, mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. "Tidak ada buku anatomi yang lebih baru," ucap Abu Nawas, menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. "Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih," protes pelajar itu. "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini," ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam. Suasananya pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar, hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," ujar seorang santri lainnya. "Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya. Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," sanggah santri lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tak seorang pun menertawakannya, pungkas Abu Nawas.
Hanya modal doa, Abu Nawas ketiban uang 100 keping perak dari langit. Abu Nawas suatu hari mendapat keluhan dari istrinya. Ini terkait kondisi keuangan keluarga mereka yang sangat terpuruk. Sang istri meminta Abu Nawas mencari nafkah tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Abu Nawas sebenarnya beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, tapi selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan, maka kondisinya pun tetap kekurangan. "Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ujar istri Abu Nawas. "Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja," kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa. "Ya Allah, berilah hamba uang 100 keping perak," teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 keping perak itu dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tidak terima uangnya diambil begitu saja. Maka didatangilah rumah Abu Nawas dan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Ia merasa itu adalah upah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Di dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu, Abu Nawas?" "Tetangga hamba ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah hamba, kuda hamba, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya hakim memutuskan si tetangga telah mengganggu kekhusyukan ibadah Abu Nawas karena melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. "Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas," kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan.
Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya.